Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang beribadah di gereja dan yang beribadah di rumah, selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu 10 sesudah Pentakosta kepada kita semua. Demi ketenangan jalannya ibadah, kami mohon kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang membawa telepon genggam agar tidak diaktifkan selama ibadah berlangsung. Ibadah yang kita laksanakan saat ini semoga berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan saat ini disampaikan oleh yang terhormat Bapak Pendeta Harsana. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nat bimbing kita dari Efesus 3 ayat 10. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Terima salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga.
pengakuan dosa, dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Tuhan, tidak ada yang baik dari hidup ini, kecuali hanya terima kepadamu, karena Engkau telah menyatakan kasih kepada kami dari berbagai-bagai kesalahan dan kejahatan hati maupun pikiran. Hidup kami menjadi jauh dari kebenaran dan keadilan Tuhan. Kami sering menganggap lebih besar dan kuat daripada ciptaan lainnya, sehingga kami tidak menghormati Tuhan dan tidak takut akan Engkau. Kami hanya terpusat pada diri sendiri dan tidak peduli orang lain, karena mereka dipandang sebagai orang rendahan, hina, kotor, pengganggu, dan merepotkan atau menyusahkan. Mereka wajib ditindas dan hak-haknya diabaikan atau tidak perlu memperoleh perhatian dari kasih sayang. Karena dipandang mereka tidak setara dan orang-orang rendahan atau orang berdosa, sehingga tidak pantas untuk memperoleh kasih Tuhan. Kami mengakui segala kelalaian dan berbuat dosa, sehingga merugikan sesama maupun memandang orang lain rendah. Tuhan, kami mohon, ampunilah segala perbuatan atas kelalaian dan ketidakjujuran maupun ketulusan selama ini, sehingga hidup sesama mengalami kesusahan. Ampunilah pelanggaran dosa kami selama ini, dan bahwa Engkau adalah Tuhan pengampun dari dosa. Setiap orang percaya yang sungguh-sungguh untuk bertobat dan mengakui kesalahannya. Bersihkan hati dan pikiran kami dari pikiran yang sempit dan menolak tanggung jawab iman, serta berikan iman yang teguh, sehingga kami memperoleh kesadaran diri bahwa Tuhan telah memberikan banyak kebaikan, pengampunan, dan keselamatan, sehingga hidup ini dapat dimanfaatkan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dunia ini. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Yesaya 43 ayat 25 yang menyatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat dosamu. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Hidupku
Jemaat, setelah mengaku kesalahan kita dan diampuni oleh Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru yang tertulis dalam Galatia 2 ayat 11 sampai 14 yang menyatakan demikian. Tetapi waktu Kepas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentang sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati, karena kita akan menerima firman Tuhan. Dan oleh karena itu mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami saat ini tunduk syukur membuka diri karena kami akan menerima firman-Mu. Terangilah hati kami, pikiran kami, sehingga di dalamnya kami memperoleh kemenangan dan kebebasan yang berasal dari Tuhan. Sehingga kami mampu juga untuk melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami saat ini siap untuk mendengarkannya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 dengan perikop rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi
ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil ini aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan pengusaha-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesaksianku karena kamu, karena kesaksianku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lirik lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan, ditulis oleh Marcel Tembelaka. Dan lirik lagu ini ada, kalau kita memperhatikan, ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa hidup ini adalah suatu kesempatan. Yang berikutnya, hidup ini untuk melayani, dan bagaimana hidup ini menjadi berkat. Ini yang sebuah lirik lagu yang ditulis oleh Marcel Tembelaka, yaitu bagaimana kesempatan itu adalah peluang, waktu yang telah diberikan. Sedangkan melayani itu adalah menerima apa yang diberikan atau menyambut. Sedangkan berkat itu karunia, juga adalah pemberian. Nah, oleh karena itu disinilah bagaimana seperti pemahaman Paulus di saat bagaimana ia menulis surat kepada jemaat yang ada di Efesus. Seperti pada ayat yang ke-8, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Nah, dari ayat 8 ini, bagaimana Paulus memahami dirinya adalah bagian dari orang-orang kudus yang hina. Yang hina ini adalah orang rendah, yang mungkin mereka adalah bagian yang kecil dari orang-orang kudus itu. Namun dari bagian yang terkecil dari yang hina, yang rendah ini, bagaimana Paulus
itu menjawab panggilan dan pengutusannya. Sehingga seperti lirik lagu itu, yaitu kesempatan dan untuk melayani dan bagaimana menjadi berkat itu. Sehingga dipandang dalam menjalankan tugas panggilannya itu, yang pertama itu adalah suatu anugerah. Suatu anugerah. Anugerah itu adalah pemberian atau ganjaran. Nah, pemberian atau ganjaran ini hasil dari kasih karunia Allah yang diberikan kepada Paulus. Bukan karena ia tinggi, bukan karena dia besar, tapi di dalam kehinaan itulah Paulus menyadari bahwa dirinya dipakai Tuhan, walaupun kecil, tapi kalau anugerah ini digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, itu juga berguna bagi Tuhan. Yang kedua, yaitu pelayanan. Pelayanan dipandang bagi Paulus itu bukan suatu beban, bukan suatu yang menyusahkan. Tapi bagaimana di sini dalam pelayanan untuk memberitakan kepada orang-orang non-Yahudi ini, yaitu Injil Kristus. Injil Kristus. Nah, yang diberitakan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat non-Yahudi ini, yang pada awalnya itu adalah suatu yang rahasia, seperti pada ayat yang kelima, yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Itu rahasia. Tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus itu. Sehingga di sini memandang juga Paulus adalah bagian di situ. Bahkan juga memandang bahwa setiap orang percaya juga adalah bagian dari rasul-rasul dan nabi-nabi itu. Dan inilah pelayanan dalam memberitakan Injil Kristus kepada non-Yahudi. Dan itu tanggung jawab oleh Paulus. Walaupun dia memandang dirinya adalah hina dan rendah. Yang ketiga, tidak tawar hati. Nah, jemaat, kenapa Paulus di sini bicara juga dengan tidak tawar hati? Karena dalam situasi kondisi dia di penjara, itu bukan karena kesalahan dirinya. Karena jemaat di Efesus memandang bahwa penjara itu karena Paulus telah melakukan kesalahan-kesalahan. Walaupun di sini Paulus dia membela dirinya, tapi dia tidak begitu saja membela, tapi dia memperhatikan apakah pembelaan-pembelaan itu menguntungkan atau merugikan dalam pemberitaan Injil Kristus. Nah, Paulus di penjara, Paulus itu mengalami penderitaan itu bukan karena melakukan kesalahan, tapi karena pemberitaan Injil kepada mereka, kepada non-Yahudi itu, kepada orang-orang yang belum mengenal Injil Kristus. Itu akibat dari pemberitaan itu sehingga membawa Paulus harus dibawa ke dalam penjara itu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan itulah konsekuensi dalam tugas panggilan pemberitaan Injil Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Sehingga itu berkelanjutan hingga sampai sekarang ini. Apabila Paulus tidak memberitakan kepada orang-orang non-Yahudi, mungkin kita juga tidak mengenal Kristus. Mungkin di Indonesia tidak ada gereja. Nah, oleh karena itu gereja itu juga sebagai lanjutan atau sebagai manifestasi dari
Israel baru. Sehingga gereja itu terdiri dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Dan itulah yang menjadi kekayaan Kristus. Dan itu yang menjadi rahasia. Yang selama itu masih tersembunyi. Sehingga orang-orang non-Yahudi mengerti kebenaran Kristus. Dan itulah rahasia dan kekayaan Injil Kristus. Sehingga orang-orang yang telah mengenal, orang-orang yang telah mengerti rahasia itu, sehingga mereka, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia akan menjadi ahli-ahli waris tentang kehidupan masa depan. Dan dia adalah menjadi anggota-anggota tubuh Kristus. Atau dia adalah menjadi peserta di tengah-tengah tanggung jawab dalam pemberitaan Injil Kristus. Dan itulah kita kaitkan dengan amanat agung yang harus kita laksanakan, yaitu persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Bagaimana harus memberitakan Injil Yesus Kristus, pergi, baptis, jadikan semua murid Kristus. Dan itu harus dilaksanakan di tengah-tengah kehidupan ini. Dan untuk menjalankan amanat agung inilah bagaimana gereja melakukan melalui persekutuan. Bagaimana membangun persekutuan dengan baik. Bagaimana membangun persekutuan yang utuh. Yang menjadi milik Kristus. Dan bagaimana gereja yang melayani itu. Jadi gereja bukan dilayani tapi gereja melayani. Dan bagaimana gereja melakukan kesaksian-kesaksian itu. Sehingga disinilah bagaimana gereja melakukan tridharma panggilan, yaitu melalui koinonia, melalui diakonia dan martoria. Sehingga di sini juga ada kemandirian dana dan daya, bahkan teologi, untuk melanjutkan tugas panggilan, yaitu hikmat Allah itu di tengah-tengah kehidupan ini. Seperti bagaimana Paulus juga dikaruniakan hikmat Allah. Oleh karena itu gereja tidak boleh membatasi, tapi gereja bertugas seperti yaitu rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus itu, yaitu untuk memberitakan Injil Kristus. Sehingga Injil Kristus itu harus melewati batas-batas kesukuan, bangsa, dan bahasa. Injil Kristus harus kita gaungkan, harus kita beritakan melalui perkataan dan perilaku hidup kita. Dan Injil itulah sebagai rahasia Allah atau sebagai kekayaan Kristus yang harus kita beritakan. Karena itu adalah rahasia dan kekayaan Kristus, sehingga Injil Kristus itu tidak boleh hanya menjadi milik gereja. Seperti bagaimana memahami orang-orang Yahudi, bahwa Allah orang-orang Yahudi nenek moyangnya itu hanya miliknya orang-orang Yahudi. Yang bukan orang Yahudi dia akan mendapat hukuman. Sedangkan orang-orang Yahudi yang memperoleh keselamatan itu. Sehingga perjanjian antara Allah dan Abraham, yaitu bagaimana akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu yang harus diwartakan, harus diberitakan. Dan itulah tugas gereja. Dan itulah tugas kita bersama. Apalagi kita PHMJ baru. Bagaimana kita menggunakan kesempatan ini? Bagaimana kita melakukan pelayanan-pelayanan ini? Bagaimana kita menjadi berkat? Sehingga kita menjalankan tugas panggilan pelayanan selaku pelaksana harian masjid jemaat. Itu bukan suatu beban, tapi itu suatu yang menyukakan, yang membahagiakan di tengah-tengah kehidupan ini. Walaupun kita seperti Paulus yang hina, yang mungkin kita adalah orang-orang yang tidak berdaya, mungkin kita adalah orang-orang yang lemah dari sekian orang, mungkin banyak orang pintar. Tapi Tuhan memakai kita. Bagaimana Tuhan juga memakai Paulus.
untuk memberitakan Injil Kristus. Dan itu yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Itu yang harus kita kerjakan, walaupun dalam pemberitaan Injil Kristus itu tidak mudah. Tidak mudah, banyak tantangan dan rintangan. Banyak tekanan-tekanan. Banyak penolakan-penolakan. Masih banyak orang yang beribadah dalam ibadah rumah tangga aja mengalami kesulitan, ditolak. Ada orang yang ingin membangun gedung gereja untuk cari IMB, ditolak, mengalami kesulitan-kesulitan. Bahkan juga yang lebih parah lagi, orang Kristen yang ingin ngontrak rumah karena dia orang Kristen akhirnya ditolak bahwa rumahnya tidak dikontrakkan. Ini sangat menyedihkan. Tapi itu tantangan dan rintangan. Sehingga jangan menjadi beban yang berat untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus. Dan oleh karena itu tanggung jawab kita bersama untuk memberitakan Injil Kristus. Untuk memperkenalkan Injil Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Sehingga Injil Kristus itu tidak boleh dibatasi hanya sebatas gedung gereja ini. Atau sebatas tanah gereja ini. Atau sebatas rumah kita. Tapi Injil Kristus harus melewati batas-batas itu. Melalui kehadiran kita di mana kita berada. Kita juga memiliki tugas seperti Paulus. Untuk memberitakan Injil Kristus. Oleh karena itu bagaimana kita menggunakan kesempatan ini? Bagaimana kita melakukan pelayanan-pelayanan ini? Dan hidup kita menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan ini. Sehingga tujuannya jemaat yang dikasihi Yesus Kristus supaya semua orang itu menjadi ahli waris Tuhan dan menjadi anggota tubuh Kristus atau menjadi peserta kerajaan sorga, menjadi peserta damai sejahtera itu. Dan ini tugas kita bersama, bukan hanya tugasnya pendeta, diaken maupun penatua, tapi tugas setiap orang percaya adalah orang-orang kudus yang memiliki tugas untuk memberitakan kabar baik Injil Kristus itu, yang selama ini mereka belum kenal sebagai rahasia, dan itu harus kita beritakan supaya itu tersingkap, supaya itu dikenal semua orang, sehingga semua orang merasakan sukacita di tengah-tengah kehidupan ini. Di berbagai kehidupan, bahkan di dalam keragaman kehidupan ini. Baik keagamaan dan sosial budaya. Kita jumpai dan kita temui. Walaupun itu sulit. Walaupun itu ada tantangan-tantangan, tapi jangan kita menjadi tawar hati. Sehingga kita lemas. Sehingga kita menjadi malas. Sehingga kita menjadi ogah-ogahan. Kita belajar kepada Paulus karena pemberitaan Injil itulah membawa dia ke dalam penjara, membawa ke dalam penderitaan. Tapi kita juga harus berani untuk mengambil keputusan itu. Kita harus berani untuk memberitakan Injil Kristus, walaupun mungkin lingkungan kita, mungkin banyak orang yang tidak senang kepada kita. Tapi kita harus memperkenalkan rahasia itu, kekayaan itu, Injil Kristus itu di tengah-tengah kehidupan ini supaya semua orang mengenal Injil Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata tindakan waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri dengan sikap sempurna untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Kami kembali bersyukur kami hari ini boleh bersekutu, berjumpa baik melalui alat-alat elektronik. Dan saat ini Bapa, kami berdoa kepadamu, berkati gerejamu, khususnya bagi GPIB di mana berada, jemaatmu GPIB Penabur, Solo, berkati, pimpin tuntun ya Allah, sehingga mampu menjawab panggilan dan pengutusannya. Dan bekali semuanya dengan kuasa-Mu, dengan anugerah-Mu Bapa, seluruh pelayan-pelayan-Mu, bahkan seluruh jemaat-Mu, sehingga juga boleh melakukan pelayan-pelayan dengan baik. Jemaat-Mu yang bergumul dengan berbagai macam persoalan yang dihadapi, kami mohon juga terang kasih Kristus yang melewatkannya, sehingga pergumulan itu boleh dilalui bersama dengan Tuhan. Yang lemah, yang sakit, kami mohon juga lawatan jamahan Tuhan, agar Tuhan juga yang akan memberikan pemulihan dan kesehatan dan pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Bapa, berkati majelis yang bertugas, bahkan juga organis, kantoria, multimedia, bahkan seluruh jemaat-Mu juga Tuhan berkati semua ya Allah, dalam tugas panggilan dan pelayanannya. Berkati jemaat-Mu Bapa di tengah-tengah kehidupan mereka, tolong terus bangun damai sejahtera Tuhan, kerukunan, kekompakan, jauhkan dari perpecahan-perpecahan, jauhkan kuasa-kuasa kegelapan dan kejahatan di tengah-tengah kehidupan umat-Mu ya Allah. Bahkan di masa-masa COVID-19 ini Tuhan, terus berikan kami ketekunan, ketaatan, dan pengharapan hanya kepada Tuhan saja, sehingga kami dimampukan untuk menghadapi. Bapa, kami yang lemah iman tolong berikan semangat, yang jauh tolong juga Tuhan dekatkan hanya kepadamu Tuhan. Kami berharap bahkan tolong Tuhan terus bangun iman dan percaya semakin kokoh teguh, sehingga persekutuan jemaat-Mu GPIB Penabur ini benar-benar memberitakan Injil Kristus, membawa damai sejahtera bagi semua orang. Bapa, kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat-Mu yang Tuhan tempatkan di mana saja dalam usaha dan pekerjaan. Tolong Tuhan juga berikan pimpinan, tuntunan, dan lindungan Tuhan, sehingga mereka juga boleh berikan ketelitian, kehati-hatian, kewaspadaan, sehingga juga boleh mendatangkan
damai sejahtera Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Bapa, kami serahkan semua anak-anak kami, PA, PT, GP, PKP, PKB, dan PKLU. Berkati ya Allah di tengah kehidupan mereka masing-masing dalam perjalanan ke depan. Dan kami berdoa saat ini Tuhan, untuk bangsa negeri kami Indonesia, dan berkati Bapak Presiden Joko Widodo, sehingga sampai staf bahkan sampai pemimpin daerah, Kota Surakarta, bahkan sampai RT. Juga mereka diberikan lindungan dan Kristus Yesus yang akan terus memimpin sehingga boleh menjalankan tugas kepemimpinan pelayanannya dengan tulus jujur mengabdi untuk membangun, untuk mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan keadilan dan kebenaran Tuhan di negeri ini Tuhan. Jauhkan dari orang-orang yang ingin memecah belah negeri ini, yang ingin mengacaukan negeri ini Tuhan. Tolong berikan pertobatan dan kesadaran di tengah-tengah kehidupan mereka. Saat ini negara Indonesia juga sedang berjuang melawan kemiskinan, ketidakadilan, keterbelakangan, kebodohan, bahkan segala penyakit COVID-19. Tolong Tuhan satukan negeri ini Tuhan, saling bahu-membahu, sehingga negeri ini segera terbebas ya Allah, sehingga terwujudlah Indonesia ini adil, makmur, sentosa ya Allah. Bapak, kami berdoa juga untuk seluruh masyarakat Indonesia yang mereka sedang mengalami berbagai macam kesulitan hidup, karena ekonomi, karena PHK, karena usaha yang susah. Bahkan mereka yang mengalami kepedihan, penderitaan, mereka dipinggirkan, mereka yang sedang mengalami bencana. Kami mohon juga lawatan Tuhan Kristus Yesus, berikan topangan dan dukungan sehingga mereka terus berharap kepada Tuhan dan dijauhkan dari perbuatan tindakan pikiran yang jahat. Tenaga sukarelawan, tenaga medis, tenaga TNI, polisi, dan berkati semua ya Allah. Mampukan mereka untuk melayani dengan baik, penuh ketelitian, kehati-hatian. Dan kami menyerahkan gerejamu kembali ke dalam tangan Tuhan, GPP Jemaat Penabur Solo ini, sehingga mereka juga boleh menjalankan tugas panggilan pemberitaan Injil Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga semua orang merasakan sukacita. Kami juga bersyukur kami boleh melalui minggu lalu bersama dengan Tuhan. Tolong Tuhan terus pimpin tuntun kami, bahkan kami boleh masuki minggu ini dan berkati kami. Mampukan kami juga untuk mengisi dan memasuki, bahkan berkarya, bekerja dan beribadah, juga di dalam lindungan dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga yang berulang tahun baik kelahiran maupun perkawinan juga Tuhan berkati semua ya Allah. Inilah sukacita karunia Tuhan Yesus Kristus yang boleh dirasakan di tengah kehidupan jemaat-Mu, sehingga mereka imannya semakin kokoh teguh dan semakin menyerahkan diri hanya kepada Tuhan. Dan oleh karena kami serahkan juga sepanjang hari dalam tangan Tuhan hidup kami. Kuasailah pikiran, perkataan dan perilaku kami ya Allah, agar semuanya itu juga menyatakan kebenaran kemuliaan Tuhan untuk memberitakan Injil Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Esra pasal 2 ayat 68 dan 69 yang menyatakan, beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang ada di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Raja Maha Kaya, Kau jadi miskin bagiku. Tatamulah paluan saja, rendang-rendang istanamu. Kau Yesus Raja Maha Kaya, Kau jadi miskin bagiku. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dengan doa syukur, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami mempersembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Warta jemaat, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih yang berkenan hadir dan mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya ibadah hari ini mendatangkan berkat sukacita dan damai sejahtera dalam hidup beriman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih yang bermaksud atau terpanggil menjadi warga jemaat GPB Penabur Surakarta, dapat menghubungi majelis jemaat dan mengisi formulir pendaftaran di kantor gereja pada setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pada jam kerja pukul 09.00 sampai dengan 17.00 WIB. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan segenap warga jemaat DPB Penabur Surakarta mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dari tanggal 3 hingga tanggal 9 Agustus 2020 kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih. Tuhan Yesus sumber bahagia memberkati dan menyempurnakan sukacita kalian semua. Ibadah live streaming. Ibadah tatap muka untuk saat ini masih dilayani pada pukul 07.30 satu kali ibadah. Jika ada perubahan akan disampaikan kepada jemaat. Bagi warga jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah minggu tatap muka, masih dilayani ibadah melalui streaming. Serah terima PHMD.
telah dilaksanakan Sri Terima PHMJ Masa Bakti 2017-2020 ke PHMJ Masa Bakti 2020-2022 dalam sidang majelis jemaat yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020. Persiapan majelis jemaat. Persiapan majelis jemaat untuk ibadah minggu dilaksanakan pukul 18.00 WIB bertempat di ruang konsistori. Mohon kehadiran seluruh anggota majelis jemaat. Ibadah HUT RI. Ibadah memperingati HUT RI ke-75, GPB Jemaat Penabur akan melaksanakan ibadah pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB. Warta keuangan. Bagi warta jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah minggu tatap muka dan ingin menyampaikan persembahannya, silakan masukkan ke kotak persembahan di gereja. Gereja tetap dibuka. Kepada jemaat diharapkan berpartisipasi dalam aksi 2000 dan amplop yang telah disediakan dapat dimasukkan ke kotak yang telah disediakan di depan pintu masuk gereja. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat, tamu jemaat yang sudah memberikan persembahan di gereja maupun melalui Bank Niaga atau Bank BNI. Tuhan Yesus memberkati ungkapan syukur saudara. Laporan keuangan dapat Bapak Ibu lihat di warta jemaat hari ini dan dikirim lewat pesan WA melalui kosek-kosek. Demikian warta jemaat hari ini. Kami mengundang jemaat untuk hadir dalam ibadah-ibadah jemaat dan ibadah hari Minggu mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksi-saksinya dalam kehidupanmu sehari-hari untuk menceritakan perbuatan Allah yang besar. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya penaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Angkatlah hati, pikiran, dan hidupmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin.
bertemu